Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Organisasi Arsitektur Komputer akan mempresentasikan tentang sistem bus. Anggota kelompok kami ada M. Yamin, Adi, Nurul Islam Hasanah, dan saya Yuda Raga Putra. Pertama-tama di sini akan dipresentasikan oleh Saudara Nurul. Silakan kepada Saudara Nurul. Untuk pembahasan pertama, di sini ada pengertian bus dan klasifikasinya. Pengertian bus. Bus adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karakteristik kunci suatu bus adalah bus merupakan suatu medium transmisi bersama dengan berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat. Bus sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada bus data. Bus data yaitu saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Kemudian yang kedua ada bus alamat, yaitu sebagai penanda sumber ataupun tujuan data pada bus data. Yang ketiga, ada bus kontrol yang digunakan untuk mengontrol kesaluran alamat, penggunaan data, dan alamat. Selanjutnya, cara kerja sistem bus. Yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antara device yang berbeda sehingga RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang dikenal dengan phone side bus atau PSB. Yang ketiga, bridge digunakan sebagai komunikasi antar bus dari bus yang berkecepatan tinggi ke lebih rendah. Bisa dilihat gambar di samping. Kemudian klasifikasi bus yang pertama ada di dedicated bus, yaitu bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data atau alamat saja. Contoh dedicated bus bisa dilihat seperti gambar di samping. Yang kedua ada multiplex bus, yaitu bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, sinyal, kontrol, dengan metode multiplex data. Kekurangan dari multiplex bus kecepatan transfer data yang menurun, karena saluran yang sedikit serta diperlukan mekanisme kompleks dalam mengurai data. Untuk jenis-jenis bus sendiri ada beberapa. Yang pertama, bus ISA, Industri Standar Arsitektur, beroperasi pada 8,33 MHz, mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua ada bus PCI, Peripheral Component Interconnect, yaitu bus yang tidak bergantung kepada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standar PCI adalah saluran 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per detik atau 2,112
Gbps. Harganya murah dengan keping yang sedikit. Yang ketiga ada bus USB. Sebagai solusi untuk peralatan dengan kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, USB Universal Standard Bus, input-output yang dirancang oleh Compaq, DIC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telkom. Kemudian yang keempat ada bus SCSI, Small Computer System Interface, yaitu perangkat peripheral eksternal yang pertama kali dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI atau yaitu standar interface untuk CS-ROM drive, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. Yang kelima ada bus P1494 atau firewire P1494 standar IEEE dengan kelebihan sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Populer pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lainnya, penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Struktur bus pada PC bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Adi Septriadi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya pola interkoneksi bus. Di antaranya ada saluran kontrolnya. Yang pertama, memori write memerintahkan data pada bus menulis. Yang kedua, ada memori write membaca, memerintahkan membaca data pada bus. Yang ketiga, input-output. Write data dikirim ke lokasi port input-output melalui bus. Yang keempat, input-output read data ditempatkan pada bus data. Yang kelima, transfer ACK menunjukkan data yang telah diterima bus. Keenam, bus request menunjukkan modul memerlukan kontrol bus. Yang ketujuh, ada bus grant menunjukkan modul yang melakukan request. Yang kedelapan, interrupt request menandakan adanya penangguhan. 9, interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi. 10, clock, sinkronisasi operasi antar modul. 11, reset, menginisialisasi seluruh modul. Bisa dilihat ada gambar pola interkoneksi busnya, jadi baris ya koneksinya. Selanjutnya ada prinsip dan hierarki bus. Yang pertama, meminta pengguna bus jika disetujui modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju pengiriman. Yang kedua, meminta penggunaan bus mengirimkan request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai, lalu menunggu modul mengirimkan data. Yang ketiga, apabila terlalu banyak modul yang dihubungkan, semakin banyak delay propagasi untuk mengkoordinasikan pengguna bus. Keempat, antrian pengguna bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya
kapasitas transfer bus. Elemen perancangan bus. Yang pertama, jenis bus, data tertentu, multiple bus. Yang kedua, metode arbitrasi, tersentral dan terdistribusi. Ketiga, timing pewaktuan sinkron, terjadinya event pada bus. Yang keempat, lebar bus sangat dipengaruhi kinerja sistem komputer. Kelima, jenis transfer data yaitu membaca dan menulis, read and write. Yang keenam, contoh bus yaitu bus ISA, bus PCI, bus USB, bus SCSI, bus P1394 atau firewire. Bisa dilihat ini motherboard dari salah satu yang ada pada elemen perancangan bus, ada PCI sama firewire dan lainnya. Selanjutnya, implementasi bus. Prosesor dahulu menggunakan wire untuk setiap bit alamatnya. Sebagai contoh, sebuah alamat bus memiliki 16 bit bus, maka memiliki 16 kabel fisik. Ketika MOSTEC 4096 DRAM hadir, pengalamatan secara multiple menjadi umum. Alamat dikirimkan dalam dua bagian yang sama sehingga membagi dua jumlah sinyal bus alamat yang diperlukan untuk menyambungkan ke memori. Sebagai contoh, 32 bit bus dapat diimplementasikan dengan menggunakan 16 kabel dan mengirim paruh pertama alamat memori. Operasi bus, bila sebuah modul akan mengirim data ke modul lainnya, maka harus melakukan dua hal, yang memperoleh penggunaan bus dan memindahkan data melalui bus. Bila semua modul akan meminta data dari modul lainnya, maka harus memperoleh penggunaan bus dan memindahkan sebuah request ke modul lainnya melalui saluran kontrol dan saluran alamat yang sesuai. Dan modul harus menunggu modul yang di-request untuk mengirim data. Implementasi bus. Dahulu, prosesor menggunakan wire. Setiap bit alamatnya, sebagai contoh sebuah alamat bus memiliki 16 bit. Yang selanjutnya, memori to CPU. Ada cara kerja CPU to memory, input-output to CPU, dan CPU to input-output to memory. Bisa dilihat dari gambarnya, cara kerja beberapa perangkat keras untuk mengoperasikan pada CPU atau komputer. Struktur ini berupa interkoneksi bus harus mendukung jenis perpindahan data seperti di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda. Silakan. Terima kasih Saudara Adi. Oke, kita lanjut. Nah, melanjutkan yang pembahasan yang tadi, dalam slide ini ada IoT to memory, memory to CPU, CPU to memory, I/O to CPU, CPU to I/O. Nah, di sini adalah struktur interkoneksi bus yang harus mendukung jenis perpindahan data seperti di atas. Selanjutnya. Nah, hampir sama ya dengan yang tadi. Di sini hanya penempatannya saja yang berbeda. Ini adalah struktur interkoneksi yang harus ada dalam bus dan mendukung jenis perpindahan data. Oke, next. Nah, di sini ada ukuran alamat bus. Ukuran alamat bus
dari CPU 8086 yaitu 20 bit, 8088 20 bit, 80286 24 bit, dan seterusnya. Bisa dilihat banyak sekali CPU dan ukuran alamat bus yang berbeda-beda. Posisi alamat bus, lebar bus, satu alamat, lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin besar bus alamat, maka semakin besar range lokasi yang dapat direferensikan. Data, lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransferkan pada suatu waktu. Selanjutnya, nah, struktur bus bisa kita lihat dalam gambar di sini. Struktur bus terbagi menjadi dua, yaitu North Bridge dan South Bridge. Dalam North Bridge ada memory bus, AGP bus, front side bus, dan di South Bridge ada PCI bus dan ATA bus. Suatu sistem bus biasanya berisi 50 sampai ratusan saluran yang terpisah. Masing-masing lintasan ditandai dengan arti dan fungsi. Kalau ada banyak rancangan bus yang berbeda-beda, namun semua digolongkan menjadi 3 golongan fungsional, yaitu bus data, bus alamat, dan bus saluran kontrol. Selain itu, terdapat saluran distribusi yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Saluran data menyediakan lintasan bagi penggerakan data antar modul sistem. Saluran-saluran ini secara kolektif disebut bus data. Bus data dapat terdiri dari 32 sampai ratusan saluran terpisah. Sejumlah saluran yang menjadi acuan yang dikenal sebagai lebar bus. Selanjutnya, jenis-jenis transfer data. Read after write atau raw atau true dependency. Sebuah operand dimodifikasi dan dibaca langsung setelah itu. Karena instruksi pertama mungkin belum selesai ditulis ke dalam operand. Instruksi kedua mungkin menggunakan data yang salah. Yang kedua, write after read atau war atau anti-dependency. Membaca sebuah operand dan langsung menulis ke operand yang sama. Karena proses menulis mungkin belum selesai sebelum proses membaca. Instruksi baca mungkin mendapatkan nilai yang salah untuk dituliskan. Write after write atau output dependency. Dua instruksi yang menulis ke operand yang sama dalam satu siklus. Instruksi yang masuk pertama kali mungkin selesai kedua, meninggalkan operand dengan nilai data yang salah. Operasi transfer data adalah pertukaran antara modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi read terjadi, pengambilan data dari memori ke CPU, begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi kombinasi. Ada 3 jenis data dependensi seperti yang terdapat di tabel atas. Next. Jenis-jenis transfer data. Yang pertama, read atau membaca. Read yaitu ketika self menaruh data pada bus, data begitu self mengetahui alamat data mengambil datanya. Contohnya waktu alamat, waktu akses, dan data. Yang kedua, write. Master menaruh data pada bus,
Data begitu alamat stabil dan self mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamat. Waktunya alamat first cycle dan alamat second cycle. Ini tergolong kategori operasi write multiplexed. Selanjutnya, yang ketiga, read modifikasi write. Operasi read yang diikuti operasi write ke alamat yang sama, tujuan untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam multiply programming. Bisa dilihat bagaimana operasi read, modify, dan write ini dalam tabelnya. Yang keempat, read after write adalah operasi yang tidak dapat dibagi, yang berisi operasi write diikuti operasi read dari alamat yang sama. Pada tabel ini, operasi read after write menggunakan alamat, data write, dan data read. Yang kelima adalah blok, sebuah siklus lamat yang diikuti oleh siklus data transfer data antar komponen komputer. Bisa dilihat dalam tabel ini, blok menggunakan alamat, data, dan data. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang sistem bus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Perlu diketahui, kami di sini berkelompok, memiliki anggota kelompok 4. Salah satunya anggota yang bernama Yamin tidak ikut presentasi karena berhalangan hadir, tetapi beliau berkontribusi untuk membuat materi ini. Jadi harap diapresiasi. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.